Di atas kertas, HP ini adalah raja kamera. 200 megapiksel Zeiss APO telephoto. Gila, dan gue akui ya, zoomnya mungkin yang terbaik yang pernah gue coba sampai saat ini. Beneran. Tapi, sama seperti smartphone lainnya, tidak ada yang sempurna. Vivo X300 Pro masih punya masalah yang lumayan nyebelin. Apa tuh? Oke, akhirnya udah di tangan gue, Vivo X300 Pro unit resmi Indonesia. Gue udah pakai ini sebagai salah satu dari 2 daily driver gue selama 2 minggu, 3 minggu terakhir. Dan, well, banyak banget yang mau gue omongin. Alright, let's go. Seperti biasa, full spek rumahnya di deskripsi. Kalau di K2G, kita fokus ke experience saja. Pertama, feel and build. Seperti biasa, X series rasanya premium, kokoh, nggak kopong, genggamannya pas. Kaca belakang yang disebut coral velvet ini di tangan tuh halus ya. Nggak gampang pula kotor dari sidik jari. Rasanya tuh dipegang mahal. Modul kameranya gede, tebel juga. Dia kayak ngasih statement, gue tuh HP kamera gitu loh. Kebanyakan calon usernya pasti suka. Tapi kalau lu cari look yang nyantai, ya ini nggak nyantai. Untuk lain-lainnya ada IP6869, frame metal, tombol yang empuk, hapticsnya tuh flagship grade, bisa di customize pula karakternya di Origin OS 6 ini. Speakernya stereo, tapi sound quality-nya ya so-so lah, khas Vivo. Kurang solid, terutama di low frequencies. Dengerin nih. Kita lanjut ke layar, dan ini cakep banget. Warnanya jreng, nendang tapi nggak lebay. Kelihatannya tuh akurat ya di mata gue. Kata Vivo ini fiturnya namanya Zeiss Master Color. Secara spek layar tuh juga monster. Terang banget. Intinya di bawah matahari terik itu nggak ada masalah sama sekali. Clear, jelas banget. Ketika dipakai di UI pun smooth. Refresh rate-nya 120 Hz. Terus dilihat di gelap-gelapan juga enak, aman di mata. Karena dia bisa turun banget brightness-nya sampai 1 nit. Soal bezel juga bagus ya, tipis dan simetris. Sangat premium look depannya. Fingerprint scannernya 3D ultrasonic, ini cepet, akurasinya top, dan gue pribadi lebih suka ultrasonic kayak begini, udah paling bener lah, lebih andal. Walau jari lagi agak basah atau layar agak basah, itu masih bisa keregister. Dan experience menggunakannya lebih enak dari optical, gue suka. Overall, soal layar, no complaints dari gue. Kita masuk ke performa. Dimensity 9500. Nggak usah ditanya, harian smooth, multitasking berat, aman jaya. Tapi pertanyaannya, gimana ketika dipakai gaming? Gue tes main ML berjam-jam, ini yang gue record di grafik ini itu 1 jam permainan ya, non-stop. Wuthering Waves juga main 20 menit, di settingan rata kanan, stabil performanya. Suhu adem di kurang lebih 40-an derajat. Dulu orang skeptis ya sama MediaTek soal performa jangka panjang dan suhu. Tapi sejak Dimensity 9400 tahun lalu udah nggak bisa dicela, bagus banget. Dan cooling system itu beneran works, bukan gimmick. HP-nya mayoritas situasi itu adem. Ya anget wajar lah kalau main 1 jam tapi nggak panas berlebih sampai throttling parah. Intinya performanya dapat ya, gaming juga aman. Tapi gue yakin mayoritas dari kalian nggak beli smartphone yang satu ini karena performa gamingnya, tapi karena kamera. Oke, sekarang kita ngomongin kamera. Ini bagian yang paling gue ulik ya, star of the show, bintang lapangan. Spek sensor ada di deskripsi semua. Highlightnya, telenya pakai sensor ISOCELL HPB. Basically ini adalah sensor HP 9 tahun lalu dan HP 9 yang dipakai di banyak sekali flagship yang memang mengutamakan tele bagus. Nah, tapi dia adalah customer-nya Vivo, makanya namanya HPB. HPB, HP Blue, Blue Mage gitu. Tema utama kamera X300 Pro masih sama kayak flagship Vivo akhir-akhir ini. Si paling versatile alias si paling serba bisa, serba guna, fleksibel. Lo mau moto apa aja, mau videoin scene apapun bisa dia tackle dengan baik. Kali ini gue mau bahas kameranya dari angle ini. Bosen gue, analisa image quality terlalu dalam terus. Pertama, dia versatile tuh soal warna.
Pilihan warnanya berlimpah, nggak cuma vivid, texture, garis natural, tapi juga klasik negatif, positif film, dan lain-lain. Lo pindah ke portrait mode, ada lagi pilihan style beda. Ada pack film yang ala foto polaroid gitu, ada CCD style yang simulate moto pakai kamera digicam kayak tahun 2000-an awal, lengkap dengan flash dan noise grain yang khas. Lalu juga ada style glowing yang kayaknya spesialis buat moto orang main kembang api deh, nggak tahu juga. Masih di portrait, di opsi lens preset, ada juga radiant portrait yang bikin muka flawless dan natural portrait yang bikin lebih natural skin tone-nya. Masuk ke mode landscape, ada pilihan style baru lagi, atmospheric dan soft. Belum lagi dia juga masih punya loh mode humanistic. Gokil nggak? Pilihan warnanya banyak banget. Mau main warna dengan AI fotografi? Bisa. Ganti musim, ganti lokasi, ganti waktu atau time of day, itu bisa semua. Ini bisa diakses di landscape mode dan portrait mode. Tapi perlu di-note ya, ini prosesnya di cloud, tidak on device. Yang asik juga adalah dia bisa secara otomatis ngilangin orang-orang sekitar yang mengganggu komposisi kita. Tapi ya nggak usah komplain berlebihan soal elemen di background yang ikut berubah misalnya. Namanya juga AI. Kalau kita ngomongin use case scenario, itu sama versatile-nya. Butuh buat nonton konser, stage mode-nya kali ini udah di-improve jauh. Soal foto sih ngaruhnya di detail dan exposure control yang lebih baik ya. Tapi di video sekarang bisa 4K 60 fps dan cara dia menghandle exposure yang berubah antar lensa juga smooth naik turunnya. Zoom in zoom out juga nggak matah pas ganti lensa, nggak ngejedap. Walau memang animasinya mungkin bisa dipelanin lagi ya supaya bisa lebih nyantai. Bisa juga dual recording di stage mode nih, up to 4K 30 fps. Filenya juga bisa dibikin terpisah ya supaya kita bisa atur-atur posisi setelah recording. Mau picture in picture atau split screen itu terserah kalian. Butuh buat sekedar random vlogging, no problem. Tool video di X300 Pro lengkap banget. Dari portrait video 4K 60 fps, slow motion 4K 120 fps, stabilisasi yang bagus banget, sampai pindah-pindah lensa yang tidak ngejedak pas pindah. Seamless banget tuh jahitannya. Walaupun begitu, kayak tadi gue bilang, animasi transisinya ya, kalau bisa dipelanin lagi, lebih nyantai akan lebih baik. Oh ya, dia juga bisa pindah ke kamera depan sambil nge-record. Walau sayang, cuma bisa di 4K 30 fps, tidak bisa di 60. Guys, gue lagi mau nyoba fitur noise reduction di videonya ya. Di sini namanya vocal enhancement. Ini lagi nyala, ini mati sekarang. Vocal enhancement-nya mati sekarang. Dan kalau yang ini vocal enhancement-nya nyala. Gimana menurut kalian? Ada perbedaan nggak? Bisa dengerin nggak? Kalau tadi gue denger sih nggak terlalu efektif ya si noise reduction-nya ini. Jadi masih nyampur lah sama suara background. Lanjut, lo advanced user yang butuh video mentah yang bisa di-grading di post production, dia bisa rekam log sampai 4K 120 fps cuy. So, yes, lo bisa dapetin look unik dengan grading skills lo plus movement slow motion yang bisa bikin footage semakin cinematic. Lanjut, lo suka birding alias hunting foto burung. Ada Zeiss Mirotar telephoto style yang otomatis ke-trigger dan ngeblurin background ala portrait mode gitu dan bikin si burung stand out. Lo suka street photography? Portrait mode-nya kayak hampir gak pernah fail gitu. Lo mau portrait yang stealthy, pakai hip shot, pakai focal length 35, 50, 85, itu aman semua cuy. Gak butuh lo ngeker lama-lama sampai subjek foto lo tuh ngeh dan hilang kecanditannya. Nggak mau terlalu dekat sama objek lo, prefer dari jauh supaya lebih stealthy, telenya gokil banget. Objek lo bergerak, switch ke mode snapshot yang bisa handle movement dengan top abis. Lanjut, lo butuh sekedar buat foto-foto daily bareng keluarga. Aduh, ini sih too easy ya. Karakter warna defaultnya yang eye pleasing bisa bikin every shot tuh sosmed ready dan gampang banget menghasilkan foto yang oke. Foto gue berdua bini gue nih, ini yang ngambil adalah anak gue yang berumur 5 tahun. Gokil gak? Selfie-nya juga cakep ya di berbagai kondisi.
Versatility ini basically nggak cuma soal mode atau use case, tapi kita juga punya power terhadap style processing kameranya. Butuh mengurangi processing eye pleasing yang vivo banget, ada opsi raw lighting yang bisa bikin foto jadi terlihat lebih natural secara detail maupun pencahayaan. Tapi saran gue pakailah opsi ini di good lighting aja. Di lighting remang malah bikin problem baru soal detail. Terus di settingan dalam ada juga yang namanya opsi super telephoto enhancement. Basically kita bisa adjust level AI enhancement ketika moto tele range jauh. Gokil nggak sih? Cukup ya soal versatility kamera X300 Pro. Intinya, no matter apa objek lo, orang, benda, binatang, landscape yang jauh, objek dekat dengan makro, hampir semua bisa dilibas pakai X300 Pro. Sekarang gue mau jawabin beberapa pertanyaan yang pernah gue baca di kolom komentar sosmed K2G tentang kameranya. Kalau ada yang nanya, perlu atau nggak upgrade dari X200 Pro ke X300 Pro? Tanya balik ke diri kalian apakah butuh upgrade tele yang sekarang lebih bertekstur, tidak se-cat air dulu. Ini bahkan lebih pinter generatif AI-nya dibanding X200 Ultra. Terus juga ada yang nanya, kameranya bagusan mana antara Fan X9 Pro dan X300 Pro? At least di kondisi firmware awal ini, X300 Pro jauh lebih baik soal tele jarak jauh, konsisten di berbagai kondisi dan objek foto. Di luar tele sih, ya itu mah tergantung selera aja. Terus ada yang nanya, videonya bagusan mana sama iPhone? Gini ya, gue langsung show di low light aja. Image quality di ultrawide detailnya sama-sama udah jelek kalau udah gelap. Cuma iPhone lebih terang, lebih nggak noisy. Main camera, Vivo lebih bagus handling dynamic range dan overall exposure. Tele, Vivo menang soal detail dan exposure. iPhone tuh serba diterangin sampai shadow semua ikut keangkat. Apalagi kalau udah 10 kali hybrid zoom. Lihat noise-nya iPhone ya, dan detailnya benar-benar udah hilang aja. Dia maksa terang banget tapi malah jadi berantakan. Soal gonta-ganti lensa ketika recording, kalau kita ngomongin speed animasi transisi maju mundur, betul iPhone lebih enak, lebih smooth. Tapi dia masih ada ngejedaknya secara exposure, ngejut gitu. Vivo malah lebih nyantai, adjust exposure-nya dan lebih seamless perpindahan lensanya. Lanjut, ada juga yang nanya, kekurangan kameranya basically apa dong bang? Gini, ultra wide-nya harus bisa di-improve lagi. Pas good lighting sih ya bagus-bagus aja ya. Kalau udah low light dan di pixel peer, berasa sensor ISO cell di N1 udah keteteran. Apalagi di perekaman video. Jomblang lah di low light sama main camera dan telenya terutama soal noise. Berikutnya, kekurangannya, ya ini sebenarnya selera ya. Itu adalah default processing Vivo sendiri. Unless lo nyalain settingan raw lighting, memang kayak ada filter beauty yang applied by default. Yaitulah house tuning ala Vivo yang eye pleasing. Idealnya ada satu tuningan yang soal detail tuh kayak raw lighting, tapi dynamic range dan processing low light lebih baik dari itu. Alright, itu ya kameranya ya. Sebelum kita move on, pasti ada satu hal lagi yang belum gue bahas. Fotografi kitnya. Ini gokil ya, dan dia bisa dibeli terpisah buat X300 Pro dan X300 biasa. Jadi ada dua paket ya. Yang pertama adalah case plus lensa telephoto extendernya. Satu lagi full kit. Ada case, ada strap, ada juga filter adapter, dan terakhir battery grip. Tapi paket yang kedua itu nggak dapet lensa telenya. Overall, case-nya tuh lebih solid daripada case-nya X200 Ultra. Kalau untuk lensa telenya basically sama. Menurut gue ya, buat user biasa, telephoto extender ini nggak wajib. Karena nggak pakai itu pun, hasil tele dari X300 Pro sudah sangat-sangat bagus. Tapi buat para shutterbugs atau orang yang benar-benar pengen banget memaksimalkan potensi foto maupun video dari X300 Pro, ini patut dibeli. Di fotografi, dia ngurangin processing AI dan nambahin ekstra detail di zoom jauh. Di video, image quality-nya tuh naik level, cukup signifikan, terutama pada zoom mentok 500 mili. Pakai kit, kita bahkan bisa zoom lebih jauh lagi, sampai 1150 mili. Nah, untuk battery grip-nya itu nggak cuma buat kontrol kayak shutter atau zoom ya, tapi dia juga sebenarnya ada built-in baterainya. Jadi kayak power bank tambahan gitu buat HP-nya. Nice. Dan satu hal juga yang menurut gue paling penting, implementasinya bener banget di X300 Pro ini. Jadi makanya dia nggak masuk ke mode terpisah. Aktivasinya itu berupa toggle yang bisa dinyalain di hampir semua mode. Portrait, Pro, Stage Mode, bahkan Slow-Mo. Ini baru bener. Kalau nggak, kalau berupa mode sendiri, itu benar-benar kita nggak bisa maksimalin berbagai mode canggih yang ada di X300 Pro.
Oke, itu tadi kamera. Sekarang bagaimana experience menggunakannya sehari-hari? Pertama kita ngomongin software dulu ya, Origin OS 6. Akhirnya Vantage OS yang ya gitulah, gitu-gitu aja, nggak punya karakter, dirombak. Dan gue cukup suka. Rasa menggunakannya tuh smooth banget, animasinya fluid banget. Pol, nggak ada tuh patah-patah. Ini baru rasa flagship sejati. Jauh lebih dipikirin segala macamnya dari Vantage. Fiturnya juga banyak ya yang kepake dan dimasak dengan baik. Lock screen bisa lo oprek abis-abisan. Ganti-ganti style jam, widget, style wallpaper, itu seru. Lalu ada notifikasi di lock screen tuh sekarang bentuknya ditumpuk gitu. Jadi lock screen lo terlihat rapih. Quick setting juga mantap. Lo bisa pilih mau dipisah ala-ala iOS, control center sendiri, notifikasi sendiri. Atau mau tetap gabung tapi dengan tampilan yang jauh lebih menarik dari Vantage. Pilihan tuh ada di tangan kita. Keren. Terus ada satu fitur yang gue juga suka, Origin Island. Awalnya gue kira gimmick sekedar mirip-mirip iOS, ternyata berguna banget. Lo bisa drag and drop file atau gambar ke situ buat sharing ke app lain. Lancar jaya. Aplikasi-aplikasi kayak Maps, media yang lagi playing juga bisa nongol di situ kalau lagi dipakai. Berguna. Fitur connectivity juga gokil ya. Bisa berbagi file ke iPhone, tinggal deketin HP-nya. Gampang. Dengan catatan di iPhone-nya harus dipasang app Easy Share dari Vivo. Terus ada juga namanya Office Kit. Lo bisa pasangin HP ini sama PC Mac atau Windows. Nampilin layar, drag and drop file, handover kerjaan, semua jalan. Secara productivity, ini bagus juga. Sekedar pro tip dari gue, biar lebih berasa bedanya antara Vantage dan Origin OS. Coba deh, ganti fontnya, default fontnya ke Vivo Sans. Terus kecilin sedikit size fontnya, ganti notification setting ke terpisah atau separate. Lalu pakai light mode, jangan dark mode. Di situ feel Origin OS-nya berasa. Nah, tadi software udah ya, oke ya. Sekarang kita ngomongin baterai. Ini di atas kertas itu Monster 6510 mAh. Blue Volt battery. Itu gede banget. Dan yes, ini tahan lama. Gue pakai seharian penuh 24 jam, SOT bisa dapat konsisten di 7 jam lebih sedikit. Sempat sekali dapat 7,5 jam, tapi itu cuma sekali. Ya, overall cukup bagus, tapi considering baterainya yang 6510 mAh, gue expected lebih. Kurang puas jadinya. Karena baterai segede gaban begini, ekspektasi gue harusnya bisa 8 jam SOT minimal. Ini harusnya jadi HP yang bisa bertahan 2 hari. Tapi realistisnya, melihat tes gue yang sudah gue lakukan, paling bisa bertahan 1-1,5 hari aja, tanpa ngecas. Bisa jadi ini karena OS-nya yang baru dan belum super matang soal manajemen daya. Perlu di note aja. Untung chargingnya cepet ya, dengan charger 90 watt, ngecas dari kosong sampai full kira-kira 1 jam lebih sedikit. Guys, bukan review namanya kalau isinya bagus semua. Itu namanya video marketing. Nah, kekurangan Vivo X300 Pro ada beberapa. Pertama, bug di software. Cukup wajar ya, OS masih baru banget, tapi ya memang nyebelin. Di Origin Island, suka tiba-tiba nongol WhatsApp yang lagi running di background, tapi namanya bukan WhatsApp. Tulisannya malah package name-nya, com.whatsapp. Terus juga di menu setting masih ada yang kosong, nggak ada isinya. Curiganya ini sebenarnya adalah settingan buat fitur Origin OS China yang nggak diboyong ke Origin OS Global, tapi nggak dihapus entry menunya. Ada juga beberapa bug lain dan ini udah gue note ke tim Vivo Indonesia dan udah menjadi fokus tim Origin OS. Tapi sebenarnya menurut gue bukan itulah hal nyebelin utamanya. Masalah yang paling urgent adalah kompatibilitas kamera di app third party. Ini adalah kekurangan bawaan dari Vantage OS yang dibawa ke Origin OS. Ini misalnya kita moto dari app IG langsung direct Instagram atau misalnya direct dari app WA. Itu hasilnya jauh banget dari kamera bawaan. Udah gitu nggak bisa ganti lensa pula. Ini menurut gue PR nih, konten kreator wajib notice hal ini. Jadi kalau mau share foto dari app third party ya harus motonya pakai app kamera bawaan baru di-share. Jangan langsung dari app kamera third party-nya itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Vivo punya tagline Zeiss Image Go Further. Yes, ini telefotonya beneran game changer. Overall kamera juga bagus banget. At least sampai saat ini, go to phone gue buat kamera ya X300 Pro ini. Tapi masih ada kekurangan. Ada baterai yang cuma 7 jam SOT padahal seharusnya bisa lebih, dan OS dan UI yang butuh polesan. Dan yang paling penting soal third party camera app tadi. Kesimpulan gue,
ini adalah smartphone dengan banyak sekali nilai plus, terutama di kamera. Tapi buat jadi the ultimate all-rounder phone, Vivo masih punya PR. Untungnya, Vivo udah ngasih all the right hardware. Tinggal dipoles sedikit lagi secara software, perfecto. Alright, sekian aja video dari gua kali ini. Gua Alesa and this is K2J. Tunggu racun kami berikutnya.